Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musdalifah Nurgeni, NIM A111222036. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai ilmu semantik dan juga kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terlebih dahulu yang kita bahas di sini tentang pengertian dari semantik. Di sini saya mengambil dua pengertian dari seorang ahli. Yang pertama ada dari Krida Laksana tahun 2008, di mana beliau pernah mengemukakan bahwa semantik yaitu bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna. Kemudian makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Kemudian menurut Syair tahun 2009, semantik adalah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal-hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa. Dan makna dari sebuah kata, ungkapan atau wacana itu ditentukan oleh konteks yang ada. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis dari semantik. Untuk jenis yang pertama ada behavioris. Jenis ini mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya, serta tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Kemudian ada semantik deskriptif. Semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku, di mana makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang dapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya. Kemudian ada semantik generatif, di mana teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen dan struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Kemudian ada semantik gramatikal, di mana studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Kemudian Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Kemudian ada semantik leksikal. Nah, kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Kemudian semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan sebuah contoh yang tepat untuk semantik leksikal, di mana makna setiap kata diuraikan di situ. Kemudian ada semantik historis. Studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Kemudian ada semantik logika, adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa semantik. Logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu pada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran. Kemudian ada semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik dan terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Nah, kemudian ada manfaat dari ilmu semantik, di mana bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis mengenai semantik. Kemudian pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Dan bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoretis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Kemudian, bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoretis dan juga manfaat praktis. Dan manfaat teoretis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Teori-teori semantik ini akan menolong dan memahami dengan baik.
Selanjutnya kita akan menghubungkan semantik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah beberapa penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa semantik ini adalah studi tentang makna dalam bahasa. Kehidupan sehari-hari manusia ini sangat dipengaruhi oleh cara kita dalam memahami dan menggunakan suatu makna dalam komunikasi. Misalnya, pemahaman tentang makna kata-kata dalam interaksi sosial, interpretasi pesan dalam komunikasi verbal dan nonverbal, serta penggunaan bahasa dalam membangun hubungan antar individu. Semantik juga bisa membantu kita dalam memahami bagaimana makna dibentuk, dipahami, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.